Saya, Adinda Pristiawati Dewi, NPM 1701020110, akan menjelaskan materi mengenai analisis sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif merupakan sekuritas yang diterbitkan berdasarkan atas sekuritas tertentu atau disebut dengan underlying security. Disebut sekuritas derivatif turunan karena keberadaan sekuritas tersebut memang diturunkan dari sekuritas lain. Contoh bentuk dari sekuritas derivatif yaitu opsi dan juga future. Baik nilai opsi maupun future tersebut akan bergantung pada aset underlyingnya. Sebagai misal opsi call atas saham BNI naik dengan asumsi faktor-faktor lain sama, maka nilai call tersebut juga akan naik dan sebaliknya. Yang pertama ada waran. Waran adalah opsi untuk membeli sejumlah saham perusahaan yang menerbitkan waran tersebut dengan harga tertentu. Pada saat pemilik waran melaksanakan opsi tersebut, mereka menyerahkan waran tersebut ke perusahaan. Waran ini dapat digunakan untuk pemanis penerbitan obligasi. Kalau suatu obligasi disertai waran, maka investor tidak hanya memperoleh bunga tetap dari pembelian obligasi, tetapi juga memperoleh opsi untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu. Kalau saham diperkirakan naik, maka opsi juga akan berharga. Sebagai akibatnya, perusahaan mungkin bisa menjual obligasi dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Ini saya akan menjelaskan contoh dari waran. Contohnya itu perusahaan menerbitkan obligasi sebesar 10.000 juta dengan bunga 14% per tahun atau tingkat bunga yang umum berlaku mungkin di atas 14%. Tetapi karena obligasi tersebut disertai waran, maka pemodal bersedia menerima tingkat bunga tersebut. Pemodal menerima waran dari pembelian obligasi tersebut, misal satu obligasi berhak membeli 10 saham biasa, yang memungkinkan mereka membeli saham biasa dengan harga misal 8.000, maka nilai nominal saham biasa itu 1.000. Keadaan sebelum penerbitan saham, setelah penerbitan saham, dan setelah waran dilaksanakan akan disajikan pada gambar halaman 378 dengan nilai jutaan rupiah. Obligasi sebelum penerbitan obligasi itu tidak ada, kemudian setelah penerbitan obligasi itu ada 10.000, setelah melaksanakan waran 10.000. Saham biasa atau nominal 1.000 itu sebelum penerbitan obligasi 10.000, setelah penerbitan obligasi 10.000, kemudian setelah pelaksanaan waran itu 11.000. Kemudian AIGO sebelum penerbitan obligasi tidak ada, setelah penerbitan obligasi juga tidak ada, kemudian setelah melaksanakan waran yaitu 7.000. Kemudian laba yang ditahan sebelum penerbitan obligasi ada 40.000, setelah penerbitan obligasi 40.000, setelah penerbitan waran ada 40.000. Kemudian modal sendiri sebelum penerbitan obligasi itu yaitu 50.000, setelah penerbitan obligasi 50.000, kemudian setelah melaksanakan waran yaitu 58.000. Maka total kapitalisasi dari sebelum penerbitan obligasi adalah 50.000, kemudian setelah penerbitan obligasi 60.000, dan setelah melaksanakan waran yaitu 60.000. Selanjutnya, menilai waran. Dalam penilaian waran ada dua faktor yang dapat menyebabkan perhitungan menjadi complicated. Pertama adalah kemungkinan adanya pembayaran dividen, dan yang kedua adalah aspek dilution atau pengenceran. Dilution terjadi karena penambahan jumlah lembar saham yang beredar, sehingga untuk nilai yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar yang lebih besar. Sama seperti pembeli opsi call, maka pembeli waran tidak akan memperoleh dividen kalau saham yang dikaitkan dengan waran tersebut membayarkan dividen. Maka konsep opsi call berlaku untuk waran. Sama halnya berlaku untuk faktor dilution. Penerbitan opsi call tidak akan mengakibatkan adanya dilution, tetapi penerbitan waran akan menyebabkan dilution. Dilution akan menyebabkan selisih harga waran yang dibayar oleh para pemodal dengan harga teoritisnya menjadi lebih kecil. Kemudian ada gambar nilai waran sebelum jatuh tempo yang dapat dilihat pada halaman 379. Contohnya, misal seandainya perusahaan hanya menerbitkan obligasi biasa dengan nilai obligasi yang biasa dihimpun hanya sebesar 7.000 juta,
bukan 10.000 juta. Dengan kata lain, seandainya obligasi yang menawarkan tingkat bunga hanya 14% per tahun dijual ke pasar modal, maka pemodal hanya bersedia membayar dengan harga 7.000 juta. Ini menunjukkan para pemodal mensyaratkan tingkat bunga yang lebih tinggi dari 14%. Berarti kalau obligasi dengan waran tersebut bisa terjual dengan harga 10.000 juta, maka pemodal menilai waran tersebut mempunyai nilai 10.000 juta dikurangi 7.000 juta, maka hasilnya 3.000 juta. Apakah harga waran tersebut sebesar 3.000 juta memang pantas? Nah, contohnya itu, waran yang dipergunakan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Deviasi standar perubahan harga per tahun, misalnya 0,40, dan tingkat keuntungan bebas risiko 13% per tahun. Dengan demikian, nilai sumbu tegak dari tabel lampiran menunjukkan nilai 0,40 sama dengan 0,693 atau dibulatkan 0,70. Sedangkan nilai sumbu datanya adalah 7.000 dibagi 8.000 per 1 plus 0,13 maka 3, maka hasilnya 1,26 atau dibulatkan 1,25. Dengan melihat pada tabel lampiran A4, maka nilai waran tersebut adalah 35,8% kali 7.000, maka hasilnya 2.506. Saya Rininta Eka Kusumawati, NPM 1701020085 akan melanjutkan presentasi. Nilai waran secara keseluruhan adalah 1 juta dikali 2,506 menjadi 2.506. Karena para pemodal menghargai waran tersebut dengan harga 3 juta, sedangkan nilai teoritisnya hanya 2.506. Sayangnya analisis tersebut belum memperhatikan adanya delusion. Pada saat para pemodal mengeksersiskan waran tersebut, maka jumlah lembar saham akan meningkat dari 10 juta lembar menjadi 11 juta lembar. Bagaimana memasukkan aspek delusion ini dalam analisis? Untuk itu, perlu menciptakan perusahaan alternatif yang sama dengan perusahaan jika tidak menerbitkan waran. Rumusnya itu, nilai pasar modal sendiri sama dengan nilai perusahaan dikurangi nilai hutang. Modal sendiri sebesar 80 juta dikurangi 7 juta. 80 juta itu diperoleh dari obligasi plus waran sebesar 10 juta ditambah dengan nilai saham sebelum ada waran sebesar 70 juta, yaitu 10 juta lembar saham dikali 7 juta. Sedangkan nilai hutang adalah nilai obligasi seandainya tidak ada waran. Dengan demikian, maka harga saham dari perusahaan alternatif akan sebesar 73 juta. Kemudian harga saham dibagi dengan PV harga exercise, yaitu 7.300.000 dibagi 8.000 bagi 1 plus 0,13 pangkat 3, yaitu menjadi 1,30 dibulatkan. Misalkan deviasi standar perusahaan harga saham dari perusahaan alternatif adalah 0,42 per tahun. Dengan demikian, standar deviasi standar dikali akar waktu sama dengan 0,42 kali akar 3 sama menjadi dibulatkan menjadi 0,73. Dapat disimpulkan bahwa nilai opsi dari saham perusahaan alternatif adalah 38,2% dikali 7.000 menjadi 2,789. Nilai waran perusahaan
itu rumusnya 1 kali 1 plus Q kali nilai call dari perusahaan. Dalam hal ini Q adalah proporsi waran yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah lembar saham sebelum ada penerbitan waran, karena jumlah lembar saham waran adalah 1 juta lembar, sedangkan jumlah lembar saham adalah 10 juta lembar saham, maka Q sama dengan 0,10. Dengan demikian nilai waran 1 bagi 1 plus 0,1 dikali 2.789 menjadi 2.535. Contoh ini menunjukkan selisih waran yang dibayarkan para pemodal dengan harga teoritisnya berkurang setelah ada dilution. Sebelum ada dilution, selisih adalah 3 juta dikurangi 2.506 sebesar 494.000. Sedangkan setelah adanya dilution, selisih modal 3 juta dikurangi 2.536 menjadi 464. Selanjutnya ada obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang bisa ditukar menjadi saham saham biasa pada waktu tertentu. Misalnya itu PT Rahma menerbitkan CB dengan tingkat bunga 12% per tahun dan bisa dikonversi saham biasa pada tahun ke-5. Untuk 1 lembar obligasi misalnya bisa ditukar dengan 1 lembar saham biasa. Dengan kata lain, rasio konversinya adalah 1:1. Saat ini harga saham PT Rahma sebesar 8.000 dan CB tersebut ditawarkan dengan harga nominal sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada penilaian convertible bonds. Pemilik convertible bonds sebenarnya memiliki obligasi dan opsi call terhadap saham perusahaan. Untuk mengeksersiskan opsi tersebut, pemilik CB harus melepaskan obligasi yang dimilikinya. Misalkan PT Utama menerbitkan CB sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp 100 juta yang bisa dikonversikan menjadi saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp 100 juta yang bisa dikonversikan menjadi saham biasa sebanyak 1 juta lembar saham. Misalkan perusahaan telah menerbitkan saham sebanyak 2 juta lembar, berapa nilai CB tersebut? Nilai CB akan tergantung pada nilai obligasi dan nilai konversinya. Nilai obligasi menunjukkan nilai sewaktu obligasi tersebut dikonversikan. Kemudian untuk pada saat jatuh tempo, misalkan saat konversi CB tersebut dibatasi pada tahun ke-5, pada saat itu nilai obligasi akan ditunjukkan pada grafik di bawah ini, yaitu 19.2a. Sejauh nilai perusahaan di atas Rp 100 juta, maka obligasi tersebut akan dilunasi penuh. Tetapi apabila nilai perusahaan jatuh di bawah Rp 100 juta, maka nilai obligasi akan turun sesuai dengan nilai perusahaan. Misalkan nilai perusahaan jatuh menjadi Rp0, maka nilai obligasi tersebut juga akan Rp0. Pada grafik 19.2b menunjukkan nilai konversi pada saat jatuh tempo. Misalkan nilai perusahaan adalah Rp 6.000 juta kuadrat,
berarti bahwa 1 juta lembar saham yang diperoleh dari konversi CP akan bernilai 2.000 per lembar, karena setiap lembar CP bisa ditukar dengan 1 lembar saham biasa. Maka nilai konversi per lembar adalah juga 2.000. Jadi di bawah ini ada 3 grafik yang menunjukkan kombinasi dari nilai tersebut disajikan pada gambar 19.2c. Pada saat nilai perusahaan antara Rp 1.000 dan Rp 3.000 juta, para pemilik CP tidak akan mengkonversikan CP yang mereka miliki. Mengapa? Karena pada saat nilai perusahaan sebesar Rp 100 juta, pemilik obligasi akan meminta perusahaan untuk melunasi obligasi tersebut. Perusahaan akan membayar 1.000 juta dan pemegang saham tidak menerima apa-apa. Pada saat nilai perusahaan mencapai 3.000 juta, maka harga saham per lembarnya adalah 1.000. Karena nilai nominal CP juga 1.000 per lembarnya, maka mereka tidak akan mengkonversikan. Baru pada saat nilai perusahaan di atas 3.000 juta, para pemilik CP akan mengkonversikan menjadi saham biasa. Jadi di bawah ini ada 3 grafik. Grafik ini menunjukkan bahwa gambar 19.2a nilai obligasi pada saat CP jatuh tempo apabila nilai perusahaan di bawah 1.000 juta rupiah, obligasi akan dilunasi dengan nilai yang kurang dari nilai nominalnya. Pada saat nilai perusahaan di atas 1.000 juta, obligasi akan dilunasi penuh. Untuk gambar 19.2b, nilai konversi pada saat CP jatuh tempo, dan untuk 19.2c, nilai CP pada saat jatuh tempo, pemilik CP bisa memilih untuk minta CP-nya dilunasi dengan uang tunai atau ditukar dengan saham. Terima kasih. Yang selanjutnya, di samping bentuk CP yang biasa, artinya menawarkan tingkat bunga tertentu meskipun lebih rendah dari tingkat bunga yang umum berlaku, kadang-kadang perusahaan menerbitkan Zero Coupon Convertible Bonds atau ZCCB. CP jenis ini tidak menawarkan bunga apapun atau tingkat bunga yang ditawarkan adalah 0%. Hanya saja obligasi tersebut kemudian ditawarkan pada waktu emisi dengan diskon. Diskon inilah yang sebenarnya merupakan bunga yang bisa diterima oleh pembeli CP jenis ini. Bentuk CP ini pada dasarnya sama dengan bentuk CP yang biasa, yaitu memberikan jaminan kecuali kalau kemudian perusahaan ternyata bangkrut. Tingkat keuntungan tertentu dalam contoh ini sebesar 10% dan ada kemungkinan pemodal menerima keuntungan yang lebih besar dari itu, yaitu apabila harga saham pada waktu exercise date lebih besar dari harga pelunasan. Yang selanjutnya, sertifikat bukti right. Penerbitan right akan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misalnya suatu perusahaan saat ini memiliki jumlah lembar saham sebanyak 10 juta dengan harga pasar saat ini Rp15.000 per lembar. Perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar Rp50 miliar untuk ekspansi. Perusahaan dapat saja menerbitkan saham baru dan menawarkan kepada publik umum. Apabila cara ini ditempuh, umumnya perusahaan harus menggunakan jasa lembaga penjamin yang akan menjamin bahwa penerbitan tersebut akan laku terjual semua, atau menawarkan saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga saham saat ini. Keduanya akan mengakibatkan perusahaan menanggung biaya. Pilihan yang pertama mengakibatkan perusahaan harus membayar fee kepada pihak penjamin, dan yang kedua berarti distribusi kemakmuran kepada pemegang saham baru. Untuk itu, alternatif lain adalah menawarkan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Agar pemegang saham lama berniat untuk membeli saham baru tersebut, perusahaan akan menawarkan saham baru tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga saham saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Aryani, NPM
ingin melanjutkan presentasi, yaitu misalkan perusahaan akan menerbitkan saham baru sebanyak 10 juta lembar lagi dan ditawarkan dengan harga Rp5.000 per lembar, atau dengan demikian akan terkumpul 50 miliar rupiah. Dengan demikian, maka setiap pemilik satu lembar saham lama diberi hak membeli satu lembar saham baru. Kepada mereka kemudian dibagikan bukti rights sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Bagi mereka yang tidak ingin membeli saham baru dapat menjual bukti rights tersebut, karena penawaran tersebut hanya dibatasi kepada pemegang saham lama, maka penawaran tersebut disebut sebagai penawaran terbatas atau limited offering. Kemudian setelah penerbitan rights, jumlah lembar saham akan meningkat, sedangkan jumlah dana yang disetor tidaklah sama dengan nilai saham yang lama. Sebagai akibatnya, harga saham akan turun. Dalam contoh di atas, harga saham setelah penerbitan rights apabila diasumsikan dana yang terkumpul sewaktu diinvestasikan hanya akan menghasilkan net present value atau NPV sama dengan 0, akan sebesar yang pertama itu saham lama 10 juta dikali 15.000 sama dengan 150 miliar. Kemudian saham baru 10 juta dikali 5.000 sama dengan 50 miliar. Total saham 20 juta sama dengan 200 miliar rupiah. Harga saham per lembar sama dengan 200 miliar bagi 20 juta yaitu Rp10.000. Bagi pemegang saham, kemakmuran mereka sebelum dan setelah penerbitan rights sama saja. Apabila investasi tersebut memberikan NPV sama dengan 0, harga tersebut dapat dilihat dari perhitungan berikut ini. Sebelum penerbitan rights, harga saham Rp15.000. Untuk seorang pemodal yang memiliki satu lembar saham, maka nilai saham sebelum penerbitan rights yaitu Rp15.000. Dana yang diserahkan ke perusahaan untuk melaksanakan rights-nya sebesar Rp5.000. Jumlahnya Rp20.000. Setelah penerbitan rights, jumlah lembar saham menjadi 2 lembar, di mana setiap lembarnya Rp10.000. Dengan demikian, kekayaannya adalah 2 kali 10.000 sama dengan Rp20.000, sama dengan kekayaan sebelum penerbitan rights ditambah dengan dana yang disetor. Sekarang, misalkan pemilik rights tersebut bermaksud menjual sertifikat rights-nya. Sertifikat tersebut ditawarkan kepada kita. Berapa harga yang akan ditawarkan? Kalau kita perkirakan bahwa ekspansi tersebut hanya akan memberikan NPV sama dengan 0, maka harga saham setelah melakukan rights issue akan berubah menjadi Rp10.000. Untuk memiliki selembar saham baru tersebut, kita harus menyerahkan selembar sertifikat rights plus uang yaitu Rp5.000. Dengan demikian, maka harga maksimum yang bersedia kita bayar adalah harga rights sama dengan harga saham yang diharapkan setelah rights issue dikurangi pembayaran harga saham baru, yaitu Rp10.000 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp5.000. Karena itu, kunci dalam penerbitan rights adalah apakah dana yang dihimpun dari penerbitan rights tersebut diharapkan memberikan NPV yang positif atau tidak. Apabila diharapkan dana tersebut dapat diinvestasikan dengan memberikan NPV plus 10 miliar, maka harga saham setelah penerbitan rights akan menjadi saham lama 10 juta dikali 15.000 yaitu 150 miliar. Kemudian yang kedua, dana dari penerbitan rights 10 juta saham sama dengan 50 miliar dan NPV yang diharapkan 10 miliar. Jadi jumlahnya 210 miliar. Total saham 20 juta sama dengan 210 miliar. Harga saham per lembar sama dengan 210 miliar dibagi 20 juta sama dengan Rp10.500. Dengan demikian, bagi pemilik satu lembar saham lama setelah menyetor dana untuk membeli saham baru dengan menggunakan haknya akan memperoleh 2 lembar saham baru di mana setiap lembarnya yaitu Rp10.500. Karena itu kekayaannya menjadi Rp21.000. Kekayaannya bertambah sebesar 1.000 karena dana yang disetorkan diharapkan memberikan NPV positif sebesar 10 miliar. Apabila ekspansi tersebut diharapkan memberikan NPV positif sebesar 10 miliar, maka harga rights tersebut dapat mencapai maksimum Rp5.500 apabila
Alasan perusahaan menerbitkan REX seringkali adalah untuk menghemat biaya emisi dan juga untuk menambah jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Umumnya diharapkan penambahan jumlah lembar saham di bursa akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut. Berikut ini ilustrasi perusahaan yang melakukan REX isu di BEJ. Ilustrasi 19.1 sinergi atau ketidakefisiensi pasar. Pada bulan Mei 1994, PT Sari Husada, selanjutnya disingkat SA, mengakuisisi 100% saham PT Sugizindo, selanjutnya disingkat SGZ, senilai 28,53 miliar. Akuisisi tersebut termasuk akuisisi internal karena PT SGZ dimiliki sepenuhnya oleh PT Tiga Raksa Satria atau selanjutnya disingkat RS, sedangkan PT SH mayoritas sahamnya dimiliki PT RS. Baik PT SH maupun PT SGZ, keduanya merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi baby foods. Dalam peristiwa akuisisi, masalah krusial adalah penentuan harga perusahaan yang akan diakuisisi. Karena itulah, dalam peristiwa akuisisi internal, Bapepam menerbitkan tentang transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan. Pada intinya, dalam kasus ini, pemegang saham PT TRS tidak boleh ikut menentukan dalam RUPS PT SH yang akan memutuskan akuisisi tersebut. Pada saat PT SH memperoleh izin efektif untuk melakukan akuisisi tersebut, harga saham PT SH adalah 16.500 per lembar. Akuisisi dilakukan dengan REX isu, yaitu penawaran umum terbatas dengan memberikan hak untuk membeli 2 lembar saham baru bagi pemegang 1 lembar saham lama. Jumlah saham lama yang beredar saat itu adalah 7.132.325 lembar. Harga yang ditawarkan untuk saham baru tersebut adalah Rp2.000 per lembar. Dengan demikian, maka akan diterbitkan 14.264.650 lembar saham, di mana setiap lembarnya Rp2.000, sehingga terkumpul dana sebesar 28,53 miliar. Assuming bahwa pasar modal efisien atau karenanya harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan dan akuisisi tersebut memberikan net present value sama dengan 0, maka harga saham PT SH setelah REX isu yang dipergunakan melakukan akuisisi internal akan menjadi nilai saham lama, yaitu 7.132.325, di mana setiap lembarnya 16.500, jadi totalnya 117,68 miliar. Kemudian nilai saham baru 14.264.650 dan harga per lembarnya Rp2.000 dan totalnya 28,53 miliar. Jadi totalnya yaitu 146,21 miliar. Dengan demikian, diperkirakan harga saham setelah akuisisi tersebut akan turun menjadi Rp6.500. Pengamatan setelah bulan Mei 1994, harga saham PT SH berkisar sebesar Rp7.500 per lembar. Dengan demikian, maka akuisisi internal tersebut memberikan tambahan kemakmuran kepada para pemegang saham sebesar Rp700 per lembar saham. Apabila dihitung secara keseluruhan dari jumlah lembar saham yang beredar, yaitu 21.396.975, maka tambahan kemakmuran yang dinikmati oleh seluruh pemegang saham adalah 21.396.975 dikali Rp700 sama dengan Rp14,98 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Analisis diversifikasi internasional, pembentukan portofolio optimal, indeks saham dunia, studi kasus pada indeks saham aktif dunia versus The Wall Street Journal. Salah satu daya tarik melakukan diversifikasi adalah bisa dikuranginya risiko yang ditanggung pemodal. Diversifikasi internasional memungkinkan pemodal bukan hanya melakukan diversifikasi antar industri tetapi juga antar negara.
Trading dengan indeks saham memiliki banyak manfaat dan keunggulan yang tidak dapat disediakan oleh saham dan beberapa instrumen investasi lainnya. Keunggulan penting yang perlu investor ketahui adalah kinerja, diversifikasi, kesempatan jual, dan leverage. Penelitian ini bertujuan untuk menarik informasi yang berhubungan dengan return dan risiko portofolio optimal, serta pengalokasian dana untuk masing-masing indeks saham pembentuk portofolio optimal tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, populasinya adalah seluruh bursa saham dunia, dan sampel yang akan dijadikan penelitian adalah indeks saham dari bursa saham yang aktif menurut The Wall Street Journal, yaitu ada 49 indeks saham dunia. Data diambil dari website resmi The Wall Street Journal. Analisis perhitungan return dan risiko serta pembentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal. Diversifikasi yang dilakukan cukup berhasil menurunkan risiko dilihat dari risiko portofolio yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan risiko individual indeks saham. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua perspektif, yaitu sudut pandang mata uang rupiah dan sudut pandang mata uang dolar Amerika Serikat, yang bertujuan untuk memberikan pandangan kepada para investor bagaimana jika dilihat dari dua mata uang yang berbeda, khususnya bagi para investor Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam jumlah indeks saham pembentuk portofolio optimal. Peneliti mencoba menemukan penyebab hal tersebut, yaitu adanya perbedaan mata uang antar indeks saham di negara-negara sampel penelitian. Terdapat 31 mata uang yang berbeda, sehingga dalam perhitungan return realisasi indeks saham terlihat menghasilkan hasil yang berbeda pula.